Dan mendingan saya jadi reseller atau saya bikin brand sendiri. Alright, so ini pertanyaan yang sering banget masuk ke saya. Nggak tahu, kayak beberapa hari belakangan ini banyak banget yang nanya kayak, Dan, mendingan saya jadi reseller atau saya bikin brand sendiri. Oke, saya punya pengalaman sendiri sih tentang ini sebenarnya. Jadi, back in 1999, tahun 99, di mana saya pertama kali berjualan suplemen saya import masuk dari Amerika ke sini, saya jadi reseller. Jadi saya browsing di toko online di Amerika, wah ternyata kok banyak ya suplemen ya. Sementara di Indonesia itu yang ada di toko itu cuman kayak beberapa biji doang, kayak cuman 5 macam produk, 6 macam produk. Sementara begitu browsing di luar negeri di tahun 99, amazed banget karena saya nggak tahu industrinya kan pada waktu itu kan. Jadi bener-bener kayak di search itu bisa ada ribuan produk, literally ribuan produk, brandnya aja ratusan. Capek kan satu-satu begitu kan. Jadi banyak banget. Nah, waktu itu saya cuma mikir sih, saya nggak pernah jualan. Jadi ini hopefully mindset ini yang bisa Anda dapat ya, insight-nya ya. Saya nggak pernah jualan, saya baru masuk di industrinya. Saya nggak tahu barang mana yang paling laku. Saya cuma tahu doang itu kayak, oke, orang fitness tuh kayaknya butuh susu ya, butuh susu. And then semuanya ngomongin tentang kreatin. Oke, saya masuk di kepala saya kreatin. Habis itu ada pembakar lemak, pasti kayak gitu. Habis itu ada weight gainer. Habis itu ada amino acids. So kurang lebih 5 top produk kayak begitu yang ada di kepala saya pada waktu itu. Jadi saya browsing mencari, oke, kira-kira yang mana ya. Jadi pada waktu awal saya memasukkan banyak brand. Literally kayak susu gitu kan. Saya masukin kayak 3 merek, 4 merek. Habis itu amino acids, saya lihat yang paling keren, botolnya keren. Saya masukin semua. Jadi pertama yang saya lakukan adalah saya menjadi resellers. Saya menjadi reseller, oke. Saya tulis dulu sini, reseller. Pertimbangannya kenapa? Kenapa memilih reseller? Satu, saya nggak tahu marketnya. Saya literally baru masuk ke market tersebut. Ya marketnya ada sih, karena teman-teman semua nggak bisa beli produk di sini, nggak ada produknya. Jadi secara market itu ada, tetapi saya nggak pernah jualan ke mereka. Jadi yang pertama kenapa reseller adalah saya pengen tes jualan. Saya bisa nggak sih jualan di situ? Jadi kalau pertanyaannya sekarang Anda mau bikin brand atau jadi reseller, pertanyaannya yang pertama adalah, lu bisa jualan kagak sih? Jangan-jangan udah bikin brand nggak bisa jualan kan parah kan? Oke, itu yang pertama. Satu adalah tes jualan. Anda bisa jualan clear. Kalau jualan ini bisa, ngomongnya ini, angle-nya ini. Kalau ada orang objection, ada orang nolak, jawabnya kayak begini. So, Anda benar-benar bisa jualan. Jadi kalau Anda saat ini benar-benar kayak, jualan kok nggak laku ya, Dan? Berarti kamu nggak bisa jualan, gitu aja. Oke, jadi kalau sekarang Anda belum jualan, udah, jangan mikir brand. Karena pasti nggak bisa, gitu aja. Oke, yang kedua adalah, saya butuh punya customer rutin. Ya, customer rutin. Saya butuh, ini namanya database ya. Tetap aja namanya database, mau gimana lagi gitu. Ketika saya membangun bisnis saya di awal banget, saya nggak punya market. Saya door to door, jadi sales door to door dari gym satu ke gym yang lain, bawa tas, duffel bag, tas nge-gym yang gede begitu, diisi suplemen, dibawa keliling satu-satu. Bahkan saya minta tolong mama saya waktu itu untuk, Mam, temenin dong ke tempat senam yang ada fitnessnya, karena saya kenal. Mama saya ikutan senam kemana-mari kan, zaman tahun 90-an begitu. Oke, so dikenalin lah ke pemiliknya, ada yang beli satu, ada yang kayak enggak deden dan sebagainya, karena mereka nggak kenal. Marketnya belum ada waktu itu. Hari ini semua udah pakai suplemen, susu, protein dan sebagainya, udah normal banget. Tapi itu kan 2 dekade sebelum hari ini, like 2 dekade lebih, tahun 99, sekarang tahun 2020, 21 tahun yang lalu. Literally kayak masih primitif di dunia suplemen gitu. Nah, maka database ini penting karena kalau Anda nggak bisa jualan, nggak punya database yang kuat, nggak ada customer yang rutin, maka ketika Anda bikin brand sendiri, challenge-nya adalah Anda kena MOQ, kena minimum order quantity. Nah, saya menjalankan ini selama kurang lebih dari tahun 99 sampai 2002. So, literally 3 tahun. Dan ingat zaman waktu itu belum ada namanya ngiklan di Google. Belum ada bikin landing page, website, e-commerce. Belum ada, men. Itu nggak ada semua. Social media, Facebook, bisa promo lewat YouTube, Instagram. Nggak ada sama sekali. Bener-bener nol dan saya harus keliling sales sendirian. Tim nggak ada. Ya, admin ada sih. Setelah sekian tahun baru admin ada. Sebelumnya saya packing sendiri, dibantuin orang tua saya packing sendiri begitu. Jadi benar-benar saya pengen tes jualan, saya punya customer rutin. Nah, ketika ini sudah confirm,
ini sudah bisa, jadi saya kasih tanda di sini, ini udah bisa, Anda sudah bisa jualan, maka harusnya Anda punya customer rutin. Anda punya orang-orang yang rutin membeli di tempat Anda dan omset Anda sebulan itu sudah stabil. Nah, itu di sini. Barulah Anda berpikir step kedua, ya, ini step 1 di sini. Barulah Anda berpikir step kedua adalah bikin brand sendiri. Bikin brand sendiri. Nah, ini baru step 2. Oke. Kenapa? Karena satu, ketika Anda punya brand sendiri, kayak saya memiliki Bonels begini, saya udah tahu cara jualannya. Saya bisa jualan, itu nggak usah ditanya gitu kan. Itu udah bisa jualan. Karena sebelumnya jadi reseller udah bisa jualan, udah laku nih. Jadi nggak ada pertanyaan lagi. Oke, tes jualan udah laku. Udah oke. Kemudian ketika bikin brand sendiri, Anda harus menghitung nih di sini. Minimum order quantity. Jadi untuk bikin brand sendiri butuh berapa produk? Satu produk, kalau misalkan Anda butuh 5 produk misalnya nih ya, untuk bisa jalan jadi brand gitu, nggak cuma satu doang. Untuk satu produk, minimum order quantity-nya berapa? Itu yang perlu dicari tahu ya. Jadi minimum order quantity, jumlah produk atau SKU. Kemudian ketiga itu ada COGS. Jadi harga modal ini berapa yang harus Anda persiapkan? Kalau minimum order quantity-nya misalnya ada butuh 5 produk nih ceritanya ya, 5. Minimum order quantity-nya 1000 gitu. Order quantity itu bisa dinego ya. Jadi macam-macam. Ada yang bisa besar, ada yang bisa kecil. Let's say katakanlah 1000 nih di sini nih. Kemudian katakanlah COGS-nya adalah 100.000. Ini kita asumsi biar gampang aja dihitung. Maka Anda butuh 5 kali 1000, berarti Anda butuh berapa? 5.000 produk. Oke, karena Anda harus bikin 5 produk. Ya, Anda bisa aja 1 produk, 2 produk, 3 produk, it's all negotiable, nggak ada masalah, tergantung strategi Anda. Apakah kalau 1 produk aja orang mau beli rutin atau enggak? Itu Anda yang harus melakukan riset sendiri. Jadi nggak bisa kalau tahu-tahu harus 10, harus 1 gitu. Itu nggak bisa langsung kayak begitu. Jadi Anda harus riset market. Sebuah brand bisa diakui market kalau dia memiliki berapa produk. Waktu saya launch di Bonel, I think we start dengan 4 atau 5 produk gitu. Waktu itu saya agak lupa ya, tapi kurang lebih itu. Bukan 1 ya, jadi nggak bisa 1. Nah, setelah 5.000, maka ini dikali dengan COGS. COGS itu adalah harga modal Anda. Jadi kalau 5.000 dikali dengan 100.000, maka jawabannya adalah 500 juta kan? Nah, sekali order, Anda harus keluar dana 500 juta dari vendor Anda. Nah, sekarang pertanyaannya di sini, modalnya punya nggak Anda? Kalau mau bikin brand sendiri, modalnya punya nggak? 500 juta ini. Nah, ini baru modal. Kalau misalnya Anda jualan ini dengan harga, misalnya kita let's say harga 200.000. Retail, jualannya segini. Oke, maka Anda membutuhkan omset 1 miliar untuk bisa menghabiskan barang itu dalam waktu sebulan. Jadi Anda kalau order segitu, kemudian Anda harus omset 1 miliar. Oke, kalau misalkan Dan, jangan sebulan deh. Kalau gitu saya order buat setahun gitu. Ya udah, nggak ada masalah. Berarti Anda harus keluarin modal 500 juta, di mana itu akan menjadi 1 miliar dalam waktu setahun. Kalau dalam waktu setahun, berarti ini tinggal dibagi 12. Yang artinya ini adalah sekitar 85 juta lah, kita gampangnya di sini ya, 85 juta gitu per bulan. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah Anda sekarang sudah punya segini? Ini dengan asumsi adalah minimum order quantity 1000, jumlah produk 5, COGS 100, harga jual tadi 200.000. Nah, itu asumsinya kayak begitu. Jadi Anda harus ngitung nih. Jadi bukan sekedar kayak, Dan, enakan jadi reseller atau bikin brand sendiri? Nah, ini pertanyaan ini harus Anda jawab semua. Bisa jualan nggak? Punya customer rutin nggak? Karena apa? Karena yang di sini, customer rutin ini, itu terkait dengan ini. Customer rutin Anda bisa generate 85 juta per bulan atau tidak. Karena kalau Anda bilang, ya saya punya sih customer rutin. Ada 10 orang yang rutin beli di saya setiap bulannya. Dan omset saya cuma 1 juta. Ya nggak nutup ini semua. Jadi ini Anda harus utak-atik nih. Puzzle piecesnya Anda harus utak-atik nih. Di sini, semua angkanya ini harus utak-atik nih. Barulah dari situ Anda menentukan
enakan bikin brand sendiri nih. Kalau punya brand sendiri, profit margin saya dari 100.000 COGS ini dijual 200.000, profit saya adalah 50% gitu kan dari harga jual gitu. 50% dari harga jual. Sementara kalau misalkan Anda reseller dari harga yang sama segini, Anda mungkin modal Anda 160.000 misalkan. Maka di sini profit Anda cuman 40%. Ya benar ya, 40%. Enggak dong, 20% ini. 20% doang gitu. Maka kalau dilihat dari sisi profit, Anda bisa melihat bahwa oh ya, bikin brand sendiri of course profitnya lebih besar. Tapi pertanyaannya adalah ordernya gede, jumlah SKU produknya jadi banyak, COGS-nya juga. COGS lebih oke sih, tapi Anda harus punya modal yang tadi 500 juta tadi. Alright, so video ini hopefully Anda jadi tahu bahwa menghitung itu, ini perhitungan yang sangat simple by the way. Di kepala, modal Anda berapa, omset Anda berapa, kayak begitu doang sih. Dan apakah ketika Anda masuk ke brand sendiri, kayak saya waktu jualan di suplemen di Ultimate, saya masuk di tahun 2002, itu juga saya masih gak nutup. Dijual sebulan itu dengan keharusan order. Karena di tempat saya kemarin harus order 5.000 US dollar per month. Belum ongkos kirim, belum bea cukai dan sebagainya. Kira-kira masuk di Indonesia tuh harganya 100 juta. Ya jadi ini diasumsikan bahwa Anda boleh order sekali, Anda jual setahun. Kalau ternyata Anda harus order tiap bulan, maka ini nggak masuk perhitungannya. Unless omset Anda 1 miliar ini tiap bulannya. Alright, jadi ya challenging ya. Anda mesti ngitung, kalau reseller kan Anda cuma beli kayak, Anda jadi reseller Bonellas gitu. Ya udah, Anda cuma beli 12 botol, selesai. Nggak mikirin harus 500 juta lah, omsetnya harus beginilah, sustainable-nya seperti ini, customer rutinnya kayak ini, nggak usah dipikirin. Just join Bonellas, 12 botol, bayar cuma sekitar 2 juta doang, selesai. Gitu doang, bikin brand sendiri lebih ribet. Oke, tapi bukan berarti nggak bisa, karena saya sudah ngelewatin itu semua, makanya saya bikin brand sendiri yaitu Bonellas. Alright, so hopefully video ini memberikan banyak insight. See you guys in the next video. Bye-bye.